Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahril Noval Haidi dari kelas 10-6. Di sini saya akan mempresentasikan dan memberikan tanggapan atau jawaban setelah saya menganalisis sebuah bank. Bukan sebuah, tapi ada beberapa bank. Nomor satu itu, saya disuruh untuk menganalisis, buatlah perbandingan antara bank sentral, bank umum, dan GPR, BPR. Yang pertama ini bank sentral. Bank sentral itu adalah bank yang memiliki wewenang untuk menerbitkan uang kertas dan logam ya, kertas itu sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara. Sedangkan bank umum, bank yang dapat melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, giro, deposito. Deposito itu ada apa? Bukan deposito doang, deposito berjangka dan mengeluarkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Jadi perbedaannya dengan bank sentral itu, bank umum tidak bisa tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan uang kertas gitu. Bank umum juga mengeluarkan uang giral. Jadi bank umum itu bukan mengeluarkan uang kertas, tetapi mengeluarkan uang giral, yaitu ada cek, biljet, giro, dan sebagainya. Bank umum juga melakukan jasa lalu lintas pembayaran. Yang ketiga itu ada BPR. Bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan rekening giro. Nah, itu adalah perbedaan dan perbandingan antara bank sentral, bank umum, dan BPR. Yang ketiga itu saya menganalisis mana sih yang lebih untung antara bank umum atau BPR. Nah, ini masih dipertanyakan nih. Menurut saya itu setelah dianalisis, bank yang lebih menguntungkan itu adalah bank umum. Kenapa? Karena bank umum itu memberikan jasa lebih banyak, seperti memberikan jasa dalam dana tabungan masyarakat, giro, deposito berjangka, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, transfer uang antar nasabah, jual beli falas, kartu kredit, dan lainnya. Jadi lebih menguntungkan gitu. Sementara BPR itu hanya memberikan jasa pada tabungan berupa deposito dan rekening giro. Jadi lebih sedikit mengeluarkan seperti memberikan jasanya itu lebih banyak gitu kalau bank umum tuh. Kalau BPR itu cuma sedikit. Cuma lewat tabungan dan deposito. Tabungan deposito dan rekening giro. Terus yang ketiga, saya menganalisis mana yang paling menguntungkan antara koperasi simpan pinjam dan bank umum. Masih sama. Menurut Syahril, bank umum itu lebih menguntungkan karena keamanannya lebih terjamin. Dilihat dari segi fasilitas juga bank umum lebih menguntungkan. Untuk keamanan juga, di mana koperasi simpan pinjam itu masih rawan atas penggelapan dana nasabahnya dan rawan terkena likuiditas. Jadi bank umum itu sudah lebih dipercayalah karena emang keamanannya dan fasilitasnya juga udah menguntungkan gitu daripada koperasi simpan pinjam seperti itu. Lalu saya juga menganalisis di sini yang saya catat, bandingkan kelebihan dan keuntungan produk bank konvensional dan bank syariah. Oke, kita satu-satu ya. Kelebihan bank konvensional, yang pertama, kelebihan bank konvensional itu memiliki banyak variasi dalam memberikan produk terbarunya. Yang kedua, masyarakat lebih terbiasa. Jadi masyarakat Indonesia itu lebih terbiasa dengan metode saku bunga. Jadi ya umumnya gitu di Indonesia lebih terbiasa dengan menggunakan kelebihan bank konvensional gitu. Nah, belum nih ini kelebihannya. Ada kekurangannya pasti. Kekurangan bank konvensional itu adanya biaya dalam setiap bulan. Biaya apa ya? Biaya itu apa sih, kayak adanya biaya admin gitu. Dalam setiap bulan tuh kita harus bayar biaya admin. Terus yang kedua itu haram sistem bunga dalam Islam. Nah, kita sebagai muslim itu harus bisa memfilter lah mana yang baik, mana yang buruk. Itu. Sedangkan di bank konvensional itu ada sistem bunga. Sedangkan saya sebagai muslim pasti menghindari hal yang haram gitu. Jadi ya gitulah kekurangannya. Lalu bank syariah kelebihannya itu tidak ada biaya admin. Nah, bank syariah itu tidak ada biaya admin. Jadi ya udah gitu.
Jadi tidak bayar setiap bulan biaya admin. Yang kedua, tidak ada bunga, adanya sistem bagi hasil. Jadi ya nggak ada bunga, cuma bagi hasil aja gitu, kayak biasa lah. Terus nggak cuma kelebihan, tapi ada kekurangan juga bank syariah juga. Bank syariah itu di Indonesia jumlahnya tuh sedikit. Jadi tidak banyak, masih lebih banyak bank konvensional gitu, atau bank ya yang ada bunga-bunganya lah. Terus peminjaman uangnya itu lebih mahal. Apa ya, kenapa ya lebih mahal? Mungkin karena kalau secara logika bank konvensional kenapa ada bunga, mungkin saja peminjaman uangnya itu lebih murah gitu. Dan kenapa bank syariah tidak mahal? Karena tidak ada bunganya gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi. Ini analisis aja ya. Terus yang terakhir, analisislah dampak dan prospek bank syariah yang ada di Indonesia. Dampaknya itu UMKM semakin berkembang sehingga perekonomian negara semakin berkembang juga. Nah, itu bank syariah ya, dampak bank syariah terhadap Indonesia gitu. Bank syariah ini memiliki prospek yang cerah, terlihat dari berkembangnya jumlah bank syariah di Indonesia dan masyarakat jadi mengetahui keberadaan dan informasi bank syariah. Jadi secara perlahan bank syariah juga sudah mulai berkembang gitu, sudah mulai ada di mana-mana. Yang saya tahu itu ada BSI, tapi sekarang ya sepertinya bank syariah itu baru BSI aja. Tapi itu tuh BSI itu bisa mencakup seluruh bank-bank syariah di berbagai bank gitu. Tadinya kan Mandiri Syariah ada di Mandiri doang gitu. Tapi sekarang seluruh bank syariah yang temanya syariah disatukan menjadi BSI, jadi Bank Syariah Indonesia. Itu teman-teman. Ya, sekian, terima kasih. Itulah dia penyampaian presentasi setelah apa yang saya analisis dari bank. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.